Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setiawan Haji. Kita lanjut dari part sebelumnya. Buka Figma, terus masuk akun kalian. Kalau akun teman kalian nyangkut, silakan logout in. Terus buka project kalian. Gini ya. Terakhir kita buat ini. Apa namanya? Hero text. Oke, kita lanjut ya. Di video kali ini kita buat namanya produk ya, RT10. Di produk kita ambil contoh di terserah gitu ya, misal nih langganan kita kan perusahaan langganan wifi ya Semarang. Tadi udah tak lihat-lihat, kita bakal ambil contoh IndiHome ini ya. Terus, nah seperti ini. Ini itu namanya produk. Kalau sebutan namanya ya card produk gitu ya. Terus kita ini lihat semua paket. Ini diklik. Nah gini, kita akan buat seperti ini. Kembali ke Figma. Terus kita pertama kan buat kotak ya. Kotak ini pakai kotak yang ini apa kok frame? Kalau di dalamnya ada tulisan, itu berarti kita pakai frame gini. Seperti ini ya. Terus ada 3. Nah, oh ini belum. Apa namanya? Ininya nggak muncul. Apa nih? Tombolnya nggak muncul. Nggak muncul. Nah, udah muncul ya. Jadi gitu. Kita kan bakal buat seperti ini. Ada 3. Nah, kita kan nggak tahu apa ini namanya. 3 ini tuh udah pas atau belum sesuai keinginan kita. Kalau keinginan kita seperti ini, itu gimana caranya? Itu ada namanya apa namanya? Layout guide. Nah, ini ya. Kita hapus dulu ini. Delete. Terus kita masuk frame desktop ini. Kalau di filemu nggak ada, silakan buat sendiri. Ini terus diklik bagian desktop. Nah, ini di frame ini kita klik ini ya, layout guide. Untuk membantu kita buat layout. Kita pilih kolom, terus jumlahnya itu 3. Nah, 3 sebetulnya. Kita kan pengennya 3. Terus, ini diklik ya. Bagian margin itu kasih jarak segini kali ya. Ini buat ini loh, jarak antara pinggiran layar dengan isi konten. Kita buat nih 80. Terus ini gutter itu gap. Ini kan ada sedikitnya. Kita kasih 40. Ini ya. Iya, kira-kira segini. Kalau mau menghilangkan UI dari Figma itu klik ini ya. Kontrol kelihatan di layarnya. Oke, seperti ini.
Kita akan buat seperti ini. Terus, apa namanya, marginnya kita buat 80, ini 40, jika ada yang ketinggalan. Nah, kita buat seperti tadi. Kita akan buat frame. Dari, anggap aja terserah, kita kan mainnya kolom ya. Desktopnya diklik. Jika ada yang seperti ini tadi, ini kan kena auto layout. Desktop diklik, remove, kita hapus auto layoutnya. Jadi kita pengen bebas. Terus ini diklik. Nah, gini ya. Kita kasih warna, terserah. Merah ya. Nah, seperti ini. Terus kita paskan. Untuk tingginya terserah. Kita soalnya ngepasin kolomnya. Nah, seperti ini. Terus duplikat pakai Alt, terus Ctrl D. Otomatis langsung dikasih sesuai jaraknya. Nah, gini ya. Nah, kita dilihat seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini. Jadi kita udah dapat frame-nya gitu. Nah, terus ya, kita kan mau buat ada 5. Kalau ngikutin kita ada 5. Cuma kita nanti dulu, biar 5-nya gimana. Kita hapus ini. Biarin aja ya. Kita desain yang paling kiri aja. Di scroll, terus dilihat di sini. Pertama adalah warnanya. Ini ya warnanya ya. Kalau kalian mau nyamain warnanya, terus di apa namanya, berniat pengen persis, itu silakan masuk sini terus ambil gambarnya. Cuma kita buat cuma mirip aja ya, nggak mirip persis-persis banget. Ini kan abu-abu. Kita miripkan abu-abu. Ini. Nah, terus biar biar apa namanya? Merah-merah ini jika kalian merasa keganggu ya, itu bisa Shift G. Nah, warnanya kan mempengaruhi ya. Ini Shift G aja. Atau enggak, kalau lupa yang mana Shift G itu kan susah diingat. Ini klik. Nah, gitu ya. Terus ini kurang terang. Kita coba rada terang. Seperti ini ya. 0, 0, 0. Warnanya nggak sama nggak apa-apa. Terus dari kiri kita ada ini. Ada apa namanya? Ada shape, ada bentuk. Kalau ini ada mengkeluarnya, itu kamu pakai ini. Warnanya merah. Kita ukurannya ngira-ngira aja ya, jadi nggak terlalu sama nggak apa-apa. Nah, terus jika udah, kita perlu yang hijau-hijau. Atau enggak, kita ini klik dua kali. Terus bagian apa namanya? Ini ya. Ini namanya titik vektor ya. Kamu bisa mainin. Jika kamu pengen sedikit mirip, itu ada band ini ya. Melengkungin.
Iya, susah sih. Ya, kita buat desain sendiri lah ya. Nah, gitu ya. Kalian bisa terserah desainnya seperti apa. Gini, nggak apa-apa. Tapi aneh. Susah diikuti ya. Kalau susah diikuti, kita buat gini aja ya. Kita kasih radius 18. Corner radius ya, ini. Terus ada hijau. Hijaunya kita nggak usah kasih ya. Kalau kalian pengen ngasih, itu gini caranya. Ini kontrol, terus giniin. Gini ya. Nah, terus ini duplikat. Bagian ini sama ini di shift. Terus ada tulisan intersection. Intersect. Nah, ini ya. Ini kan kelihatan. Nah, ini taruh di sini, terus warnanya jadi hijau. Kayak gini. Tapi kita nggak usah nambah-nambah gawean. Kita buat tulisannya saja. Kok tulisannya? Backgroundnya. Backgroundnya itu fill, terus yang ini. Tapi yang ini kita kasih radial. Seperti ini. Kita perbesar. Kasih transparan. Ini ya, rada gelap di bawah. Ya, seperti ini nggak apa-apa. Nah, gini. Terus kita buat tulisannya. Gini. Ukurannya perkecil. Terus alignmentnya tengah. Ini taruh. Oh ya, ini. Kan ada tulisan sama kotak. Kita kasih auto layout sama frame ya. Ini diklik. Terus kontrol. Diklik. Ini. Kemungkinan susah buat kalian ya. Maksudnya apa namanya? Kita mau gabungkan gitu ya. Ini taruh luar dulu biar kita kelihatan. Terus klik kanan. Jadi yang gini terus gini. Kalau kamu lihat di layarnya, dua elemen ini sudah terpilih, maka klik kanan, add auto layout. Terus apa namanya? Kita taruh tengah tulisannya. Ini diklik yang bagian tulisan terus enggak di
Oh, udah di tengah. Berarti ini udah di tengah ya, karena udah auto layout. Terus taruh, apakah kita mengira-ngira? Nggak usah, gini aja nggak apa-apa. Terus ada ini, paket Snet Telkomsel. Berarti apa? Ini ya. Kita atur nanti apa namanya? Layoutnya nanti. Kita ketik-ketik aja dulu. Terus ini ganti 0, 16 aja ya. Geser ke bawah, kita buat harganya Rp 170 bulan. Jangan di extra bold, tapi di medium aja. Terus Rp-nya kecil. Gini. Terus ada ini, tersedia di kota tertentu, biaya pasang, harga sesuai area pasang. Nah, ini kan kepanjangan ya. Tapi di sini kelihatan pas, berarti ukurannya terlalu besar. 12. Terus nanti ada iconnya. Duplikat. Terus duplikat lagi. Ini ada 3. Biaya pasang. Kirain masang ginian gratis. Enggak ya? Terus harga sesuai area pasang. Udah. Terus ada ini. Ada button. Tapi kita cari ini dulu ya. Kita cari iconnya dulu. Pertama kita nyari map. Ini ya, mirip, paling mirip. Ya, ini diklik mana? Ini ya. Terus di copy SVG. Terus taruh sini. Copy paste. Terus taruh sini. Terus apa lagi? Router. Ini ya, kirim ya. Modem. Lebih ke router sih. Ini diklik. Terus copy.
terus paste. Terus apa lagi? Speaker. Ini ya, copy, pasang. Oke. Terus kita buat ininya, button. Kita udah punya tombol belum? Oh, kita belum ada tombol. Oh, ada ini nih. Yang login. Ini kan ada login di navigation. Ini ya, kamu bisa buka. Itu kamu bisa copy. Ini diklik, terus copy atau Ctrl C juga nggak apa-apa. Terus taruh sini. Langsung paste ya. Seperti ini ya. Kamu tinggal ubah ukurannya. Biar seikutan semuanya itu pakai ALT ya? Oh enggak ikutan. Hah. Warnanya merah. Merah gini. Oke, udah. Walaupun nggak mirip-mirip amat, nggak apa-apa. Nanti kelamaan. Ini jadi 8 ya. Ini misal rada ke sini. Oke, seperti ini. Oke, terus selanjutnya kita atur apa namanya? Ini ya. Layout di dalam ini. Di apa namanya? Di di blok. Ini klik bagian dalamnya. Kalau kamu langsung gini rada susah. Jadi kamu klik sampai terseleksi seperti ini, terus tekan shift sampai bawah gini ya. Tak ulangin. Ini salah. Di ini di select dulu. Terus ini, terus ini, terus ini, terus ini, terus ini. Tapi ada yang kelewat. Yaitu ini ya. Ini di select dulu. Bagian ini biar jadi satu. Ini sama ini. Klik kanan, add auto layout. Yang ini juga sama. Aku langsung pakai shortcut. Jadi shift A. Ini juga sama, shift A. Oke, paham? Nah, terus kita atur tulisannya. Ini kan beda ya. Lebar juga tulisannya beda. Gap-nya beda. Gap-nya kita taruh 8. Ini 8, ini harusnya juga 8. Nih, jadi sama. Jika udah, ini diklik, di select semua sampai button. Kita kasih auto layout. Nah, otomatis dirapiin. Kalau mau kasih gap ke diatur sendiri. Oke, setelah ini kita masukin ini dengan ini jadi auto layout juga. Shift, ini diklik,
sampai terselect, terus ini di klik juga pakai shift, klik kanan, select add auto layout. Kayak gini. Jadi kita kalau mau pindah-pindah ya. Oke, aman. Ini tulisannya kalau mau ganti silakan. Ini nggak terlalu tebal ya. Oh, ukurannya nggak pas. Jadi tetap 16 ya. Yang ini tetap 16 saja. Tapi ini kerasa besar. Oke, nggak apa-apa. Harusnya sih tambah besar ya. Kan ini tulisan paket ya. Kita tambah ini jadi 20, tapi letter spacing-nya dikurangi. Jadi 0. Kita taruh kiri. Seperti ini. Nah, jika udah, yang bagian frame ini kita juga kasih auto layout. Klik kanan, add auto layout. Oke. Biar ditenangkan sekalian. Terus ini ada ini ya, corner radius ya. Corner radiusnya dikasih ya 12 saja nggak apa-apa. Terus dikasih efek bayangan. Kalian atur-atur sendiri nggak apa-apa. Nggak perlu sama. Intinya kan gini ya. Oke. Misal terasa kurang cerah, oke. Oke. Nah, terus kan kita perlu ngopi. Kita cek lagi ya tadi. Yang bagian ini. Terus ini dibuka. Nah, sebenarnya. Ini kan kelewat ya. Kamu bisa atur lagi biar posisinya pas. Nah, kayak gini. Ini dihapus dulu. Jika dihapus. Ini tinggal digeser. Salah. Ini namanya dulu ya. Ini ganti namanya jadi produk. Terus tinggal ALT geser. Gini. Terus tambah. Tambah terus. Nah, apa namanya ya?
Kita itu mau main grid. Grid itu apa sih? Eh, kita buat sampai 3 dulu ya. Ini di ALT geser seperti tadi. Grid itu maksudnya gimana? Ini kan secara horizontal, ini klik di blok dulu, seperti ini. Terus add auto layout. Nah, ini kan add horizontal ini ya. Kita kan udah belajar horizontal layoutnya. Ketika kita mau nambah lagi, misal paketnya lebih dari satu, ini kan paketnya 5. Jika kita Ctrl D, duplicate, nanti kan jadinya di samping. Itu di CSS itu nanti sama. Kalau ditambah bakal ke samping. Nah, biar kita nambahnya enak, otomatis langsung di bawahnya ini, itu ada namanya grid. Oke, jadi ini diklik. Ini kan ngeblok semua. Yang tadi ya, yang itu. Kita kasih nama. Oke. Nah, ini kita ubah jadi grid. Udah diklik gitu aja. Misal kita masuk ke, kita pilih salah satu yang di samping ini. Terus Ctrl D, ini otomatis ke bawah. Nah, kayak gini. Itu namanya grid. Grid itu mengatur sebuah layout secara horizontal dan vertikal. Lebih ke apa ini namanya? Baris dan kolom. Jadi dia kayak Excel gitu. Itu namanya grid. Nah, ini kamu langsung bisa tambahi apa namanya? eh gapnya gitu. Maksudnya kamu bisa atur sendiri gitu. Nah, ini kan langsung gampang. Langsung bisa semua. Kalau yang tadi apa namanya? Yang horizontal itu bisanya satu-satu. Nah, gini. Kayak gitu ya. Terus apakah udah? Udah gitu aja? Ya, udah. Misal ya, ini kan udah grid. Bagian grid ini, misal kamu pengen kolomnya itu ada 2. Kasih aja 2 kolom. Ini baris ya. Baris itu dari kiri ke samping kanan itu baris. Kalau kolom dari atas ke bawah itu kolom. Jika kita pilih 2 kolom, nah bakal dikasih 2 kolom, 2 kolom. Kolom pertama, kolom kedua. Oke, paham? Ctrl Z. Kita pengen barisnya ada 4. Kok barisnya ada 4? Ya, intinya seperti yang digambar. Otomatis dikasih seperti ini. Jika ini kamu perbesar, nah jadi kayak 4 nih ya. Kok 4? 2 baris. Jadi gitu. Udah, apakah segitu saja? Cukup? Kita cuma ambil berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Gini ya. Terus ini kita taruh bawahnya profil. Nanti kita atur biar ke tengahnya kayak gimana itu di desain aja. Nah, ini kamu copy atau duplikat.
Ini ya. Oke, udah 35 menit. Insyaallah. Kalau kamu mau ganti apa eh, kecepatannya bla 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 apa ini namanya? eh Keterangan lainnya, fitur-fitur lainnya, kamu kan bisa ganti sendiri ya. Aku cuma nyentuhin doang. Oke, sekian. Terima kasih.